Saudara, energi terbarukan alternatif energi tradisional yang mengandalkan bahan bakar fosil dan cenderung tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Bahkan di kalangan mahasiswa pun semua aspeknya berhubungan sama. Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan Ridwan Kamil menjelaskan, ketika populasi dunia meningkat, begitu pula permintaan energi untuk memberi daya pada rumah, bisnis, dan komunitas juga meningkat. Inovasi dan perluasan sumber energi terbarukan adalah kunci untuk mempertahankan tingkat energi yang berkelanjutan dan melindungi planet dari perubahan iklim. Energi terbarukan harusnya bisa mensejahterakan masyarakat karena penggunaan energi fosil seperti saat ini membuat biaya kebutuhan hidup semakin tinggi. Sudah ada studinya, 2050 Indonesia bisa 100% mandiri energi terbarukan. Tinggal politiknya mau apa tidak. Kalau tidak mau ya nggak sampai, kalau mau bisa. Secara ilmiah sumber energinya sudah siap. Bahwa kita berharap ada keputusan 2050. Kalaupun tidak 100% jangan terlalu sedikit lah, gitu ya. Menuju 100% kira-kira begitu. Energi terbarukan ini potensi Indonesia untuk kedepannya bisa menjadi salah satu negara yang bersaing dengan negara lain. Kenapa? Kita lihat sekarang negara-negara yang ekonominya besar itu adalah negara-negara yang mampu menguasai energi. Dan salah satu sumber energi terbarukan terbesar di dunia itu adanya di Indonesia gitu loh. Tinggal lagi kemudian gimana kita bisa mengelola dan juga Sementara itu, Nikmatul Hakiki Febriawan, perwakilan dari mahasiswa mengatakan energi terbarukan merupakan potensi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain dan Indonesia merupakan potensi energi terbarukan terbesar di dunia. Namun Indonesia belum bisa mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan tersebut. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.